Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan berbagi informasi tentang apa yang menjadi penentu kelulusan dalam PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Yang informasi ini insya Allah valid dan hasil dari pertemuan dengan Panitia Pusat Penyelenggara UKM PPG Kemenang tahun 2025. Adapun kelulusan itu terbagi menjadi beberapa termin, sehingga mahasiswa peserta PPG bisa dikatakan lulus. Cuman sebelum berbicara itu, saya ingin berbagi informasi. Sebetulnya ada apa sih perbedaan antara PPG di tahun 2025 dengan PPG tahun sebelumnya di 2004, 2023, 2002, termasuk di zaman saya di tahun 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Dulu di zaman sebelum 2025 untuk UKM PPG itu ada yang namanya portofolio gitu ya. Maka dulu kita sempat sibuk itu mencari portofolio, baik itu pelatihan, baik itu sertifikat kegiatan, sertifikat pelatihan, kemudian menjadi panitia dalam kegiatan, menjadi pengurus dan seterusnya itu, karena itu masuk dalam penilaian di UKM PPG. Hanya di UKM PPG 2025 ini tidak ada lagi yang namanya portofolio, mengingat karena waktu yang digunakan dalam proses kegiatan PPG ini sangatlah singkat gitu ya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu ada pada materi ujian tertulis atau yang disebut dengan uji pengetahuan atau UP. Nah, di UP ini terdiri dari soal pilihan ganda dan juga soal uraian kasus reflektif gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan setelah slide ini. Nah, waktu mengerjakannya itu untuk UP itu 120 menit untuk pilihan ganda dan diberikan waktu 30 menit untuk uraian studi kasus reflektif. Nah, uraian studi kasus reflektifnya seperti apa saja yang dibahas, kemudian masalahnya apa, kemudian nanti seperti apa. Nanti tunggu konten selanjutnya, nanti akan saya bahas satu persatu terkait dengan uraian studi kasus reflektif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian soal pilihan ganda, karena ujian pengetahuan itu ada pilihan ganda dan uji uraian studi kasus reflektif. Nah, soal pilihan ganda itu terdiri dari dua jenis soal, yaitu SJT dan PCK. SJT yakni Situational Judgment Test, yaitu tes yang menilai kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi kerja yang berbeda. Kemudian PCK-nya adalah pedoman cara kerja, merujuk pada pedoman atau prosedur kerja yang telah ditetapkan untuk suatu tugas dan kegiatan. Nah, soal ini baik SJT maupun PCK itu kemudian dibagi dalam beberapa butir gitu ya. Maka dalam uji tertulis secara komprehensif, yaitu dalam jabatan, kompetensi dan tugas guru yang segitu banyak, dari perencanaan, melaksanakan, kemudian merefleksi diri dan seterusnya, itu dibagi menjadi beberapa tes, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional seperti ujian sebelumnya gitu ya. Karena kompetensi guru baik itu kepribadian, baik itu sosial maupun kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional itu kemudian diujikan, maka SJT-nya terdiri dari 10 butir dan PCK-nya terdiri dari 50 butir dengan waktu 120 menit. Jadi kurang lebih ada waktu 2 jam gitu ya. Nah, tentu dalam ujian tertulis itu bukan hanya berbicara tentang kompetensi, kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional, tapi ada tambahan lagi, yaitu uraian studi kasus reflektif yang sudah saya jelaskan tadi depan
dengan penilaian waktunya adalah 30 menit. Maka nanti Ibu Bapak, Bapak Ibu akan diberikan kasus sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, karena nanti ada beberapa kasus Bapak Ibu bisa memilih dan biasanya ada default masing-masing, setiap orang itu berbeda. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah konten ini selesai ya Bapak Ibu. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu, dari info yang kami dapat bahwa UKM PPG itu bisa dikatakan lulus atau Bapak Ibu bisa dikatakan lulus sebagai guru profesional manakala Bapak Ibu itu mampu menyelesaikan pendalaman materi dengan nilai 75. Ini wajib. Nah, setelah 75 dalam pendalaman materi, maka Bapak Ibu itu juga harus mendapatkan nilai dari dua penilaian, yakni ujian tertulis yaitu 70% dan ujian kinerja yaitu nilai 70. Maka Bapak Ibu wajib mendapat nilai uji tertulis dan wajib mendapat nilai 70 dalam uji kinerja. Uji kinerja itu Bapak Ibu yang dinilai adalah RPP Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload dalam UKM PPG di UKIN, kemudian video pembelajarannya atau video yang Bapak Ibu upload ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, ujian tertulis itu terdiri dari SJT 10, PCK-nya 50 soal, berarti 60 soal, dan uraian studi kasus reflektifnya. Maka ada beberapa porsi ini, baik itu UKIN maupun ujian tertulis, yang masing-masing ada 2 dan 3 penilaian. Uji kinerja ada RPP dan video pembelajarannya, ujian tertulis ada SJT 10, PCK 10, dan studi kasus reflektif itu 1 soal. Itu masing-masing harus dapat nilai 70. Kenapa? Karena di uji kinerja itu untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam praktek pembelajaran, maka harus dapat minimal 70, itu angka minimal, nggak boleh ditawar. Kemudian untuk UP atau uji pengetahuan yang disebut dengan ujian tertulis itu untuk menguji pemahaman konsep dan materi pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu harus betul-betul menyiapkan dari sekarang, karena mutlak pendalaman materi 75 itu wajib Bapak Ibu dapatkan untuk bisa lanjut ke dalam UKIN dan UP. Bahkan UP dan UKIN itu Bapak Ibu harus dapat nilai minimal 70 gitu. Nah, untuk SJT dan PCK yang 60 soal Bapak Ibu itu dinilai oleh sistem, karena itu kan hanya menjawab soal by komputer ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di ujian tertulis di UP yang kemarin sudah Bapak Ibu laksanakan itu ada studi kasus. Nah, studi kasus itu akan dinilai oleh 1 dosen dan 1 guru penguji gitu ya. 1 dosen penguji dan 1 orang guru penguji. Karena nanti di studi kasus yang sudah Bapak Ibu jawab itu akan dikoreksi oleh 2 orang, 1 dari unsur dosen dan 1 dari unsur guru gitu ya. Termasuk di dalam ujian kinerja Bapak Ibu, RPP itu akan di cross check oleh dosen dan oleh guru penilai gitu ya, sebagai tanggung jawab beliau-beliau dalam menilai hasil kerja Bapak Ibu dalam membuat RPP. Apakah RPP-nya sesuai standar? Karena dosen dan guru itu akan menilai berdasarkan rubriknya gitu ya, seperti apa untuk bisa dikatakan nilainya bagus, apakah ringnya 1 sampai 10 atau di tengah-tengah gitu ya, atau apakah 6, 7 atau 8. Nah, padahal kita itu diminta harus minimal dapat angka 70 kan begitu. Termasuk video pembelajaran Bapak Ibu itu akan diperiksa oleh 2 orang penguji dari 1 dosen dan 1 orang guru yang diberikan hak untuk kemudian menilai Bapak Ibu dengan berbagai rubrik penilaiannya. Yang dinilai adalah dari awal Bapak Ibu menyiapkan pembelajaran, kemudian inti dari pembelajaran sampai pada penutup dalam pembelajaran itu akan dinilai. Nah,
Bagaimana rubiknya dalam penilaian itu nanti akan saya jelaskan setelah video ini atau di video-video berikutnya. Kita tunggu saja rilisnya, insya Allah akan berbagi. Mudah-mudahan konten-konten ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam kegiatan UKM PPG Kementerian Agama tahun 2025. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, bisa menjalankan PPG tahun 2025 dengan lancar, dan harapannya tentunya Bapak Ibu lulus. Kami doakan mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan menjadi guru profesional. Oke, gitu saja untuk sementara Bapak Ibu. Maka yang bisa dapat saya simpulkan adalah bisa dikatakan lulus apabila pendalaman materi itu 75, kemudian mendapat nilai dari ujian tertulis yang dibagi menjadi 3 poin itu juga 70, dan mendapatkan nilai dari uji kinerja baik itu penilaian RPP dan video pembelajaran itu juga 70. Nah, untuk pendalaman RPP, kemudian bagaimana penilaian RPP-nya, kemudian bagaimana videonya yang baik, bagaimana penilaian videonya, bagaimana studi kasus reflektifnya, bagaimana cara membuatnya, akan kami tayangkan setelah konten ini ya Bapak Ibu. Mungkin saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.